Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aliran filsafat esensialisme. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya perkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu dengan saya sendiri, Nima Demita Oktarini, serta rekan saya, Igusti Ayu Agung Petra Almajaya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aliran filsafat esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu. Dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Jadi, esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Selanjutnya yaitu sejarah dan latar belakang lahirnya aliran filsafat esensialisme. Nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad belakangan. Dengan perhitungan zaman Renaissance sebagai pangkal timbulnya pandangan-pandangan esensialistis awal. Sekitar tahun 1930, timbul organisasi yang bernama Essentialist Committee for Advancement of Education. Salah seorang tokohnya yang terkenal adalah William C. Bagley, Arthur K. Ellis, DKK. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran filsafat esensialisme. Filsafat esensialisme mempunyai 4 tokoh. Yang pertama yaitu William C. Bagley. Beliau meyakini bahwa fungsi utama dari pendidikan adalah dengan menyampaikan warisan budaya yang diterapkan kepada generasi muda yang akan datang. Tokoh yang kedua yaitu Johann Heinrich Pestalozzi. Beliau mempercayai bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan yang sewajarnya. Tokoh yang ketiga yaitu Friedrich Braden. Beliau meyakini bahwa pendidikan esensialisme ini lebih mementingkan apa yang mendukung seorang siswa untuk memilih apa yang penting baginya. Dan tokoh aliran filsafat esensialisme yang terakhir yaitu L.G. Handel. Materi yang diberikan di sekolah berfungsi sebagai sumber nilai yang stabil untuk mengatur perilaku para siswa, bukan sebagai penyelesaian masalah-masalah para siswa. Itu sebagai acuan para guru agar siswanya dapat mencerminkan perilaku yang baik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Petra. Baik, di sini saya Petra Almajaya akan melanjutkan presentasi, yaitu implikasi aliran filsafat esensialisme dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai definisi pendidikan. Bagi penganut esensialisme, pendidikan merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan. Mereka percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Sebab, kebudayaan tersebut telah teruji dan dalam segala zaman, kondisi, dan sejarah. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Konsep dasar pendidikan esensialisme adalah bagaimana menyusun dan menerapkan program-program esensialisme di sekolah-sekolah. Tujuan utama dari program-program tersebut yaitu yang pertama, sekolah-sekolah esensialis melatih dan mendidik subjek didik untuk berkomunikasi dengan logis. Yang kedua, sekolah-sekolah mengajarkan dan melatih anak-anak secara aktif tentang nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan rasa hormat kepada pihak yang berwenang atau orang yang memiliki otoritas. Yang ketiga, sekolah-sekolah memprogramkan pendidikan yang bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang mempersiapkan untuk hidup mereka. Selanjutnya, yaitu ada peranan guru.
Bagi kaum esensialis, guru seharusnya berperan aktif dalam pembelajaran. Ia sebagai penanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur atau transmitter pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Lalu ada peranan siswa. Peranan siswa yaitu adalah belajar, bukan untuk mengatur pembelajaran. Belajar berarti menerima dan mengenal dengan sungguh-sungguh nilai-nilai sosial oleh angkatan baru yang timbul untuk ditambah dan dikurangi dan diteruskan kepada angkatan berikutnya. Lalu ada kurikulum. Kurikulum atau isi pendidikan direncanakan dan diorganisasi oleh orang dewasa atau guru sebagai wakil masyarakat. Society Center. Kurikulum Society Center menyatakan bahwa pesanan sosial maupun interaksi sosial harus merupakan penentu utama dalam kurikulum. Yang terakhir ada metode. Dalam hal metode pendidikan, esensialisme menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan metode-metode tradisional yang berhubungan dengan disiplin mental, berupa metode ceramah yang memberikan perubahan perilaku kepada siswa yang muncul dari pengalaman guru. Metode problem solving memang ada manfaatnya, tetapi bukan prosedur yang dapat diterapkan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu esensialisme dikenal sebagai gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Aliran esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Aliran esensialisme ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran ini muncul pada zaman Renaissance atau sekitar abad ke-11 sampai 14 Masehi. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.